Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Penulis kali ini khusus ingin membahas soal ketakutan menggunakan oli yang lebih kental. Kita nggak lihat dari persepsi penulis dulu, nggak lihat dari pengalaman penulis dulu, tapi kita lihat dari mereka yang takut menggunakan oli kental. Ada beberapa alasan ya mengapa kok orang itu takut pakai oli kental. Yang pertama adalah dari rekomendasi pabrikan. Yang kedua, takut ada apa-apa ya. Takut mesinnya rusak ketika menggunakan olinya kental. Ada yang ngomong takut pompa olinya nggak kuat ketika menggunakan oli kental. Dan apalagi ya, yang inget itu aja sih. Ada satu lagi tapi lupa ya wis. Jadi ketakutan itu yang membuat orang tidak berani mencoba oli yang kental. Ya seperti penulis jelaskan sebelumnya, kalau dari sisi motornya ada yang bakat pakai oli encer, ada yang enaknya pakai oli encer, tapi itu terutama tergantung daerah. Daerah yang dingin emang butuhnya oli encer, tapi kalau daerah yang panas ya enggak. Penulis sudah jelaskan berkali-kali bahwa kalau misalnya ya rekomendasi pabrikan itu sama untuk semua negara, apalagi ternyata pabrikannya asalnya ada di Jepang, terus rekomendasinya ternyata rekomendasi yang sama untuk negara Jepang, kalau menurut penulis jangan dianggap lah ya. Jangan dianggap. Tapi itu sudah pernah sering penulis bahas. Yang kita bahas sekarang dari soal ketakutannya. Oli terlalu kental bisa merusak mesin. Kalau misalnya benar merusak ya, coba dicari apa kata apa yang carilah di internet lah wis, menurut para ahli ya, dari mekanik mana, dari technical advisor mana, dari bagian servis, bagian teknologi, bagian riset, macam-macam ya, dari pabrikan. Apa komentarnya kalau kita pakai oli terlalu kental? Kalau sering cari-cari gitu bakal nemu bahwa ya sebenarnya nggak ada resiko pakai oli terlalu kental itu selain berat. Wes itu dong, resiko utama adalah berat. Tentu kita nggak bicara suhu-suhu yang ekstrim
suhu yang minus 0 derajat atau apa. Kita nggak bahas soal pengecualian di puncak Jayapura atau di puncak Pegunungan Dieng. Kita nggak bicara itulah. Kita bicara yang keadaan normal aja. Apa solusinya? Apa resikonya itu ya? Kok solusinya? Mungkin ada seorang blogger terkenal, Iwan Banaran ya. Mungkin ngomong berbahaya pakai oli kental itu ya. Karena ya kata-katanya yang tepatnya apa? Tapi si beliaunya ini kan ngomongin motor Honda ya. Motor Honda kan sekarang pakai 10W30, termasuk contohnya 250 RR. Disebut bahaya atau ada beresiko atau apa, lupa, harus penulis judulnya apa memang bahayanya, apa memang resikonya. Penulis cari mana sih bahayanya apa? Tarikan jadi berat, wes itu tok. Nggak ada misalnya ini rusak karena ini rusak gitu, nggak ada. Mungkin yang ngomongin apa ya, pompa nggak kuat gitu ya, olinya nggak bisa naik gitu ya. Mungkin itu bisa terjadi, tapi biasanya itu ketika oli sudah menjadi tahap gel. Ketika menjadi tahap padat, sudah seperti lilin gitu. The poor car has completely frozen out here. Come on now. You are a lot, aren't you? Start. Sudah jadi wax, nggak jadi cairan lagi olinya. Dan itu terjadi tidak di suhu 0 derajat, tapi di suhu di bawahnya itu. Karena ya semua oli ya, sejelek-jeleknya oli, PowerPoint-nya PowerPoint, bahasa Inggrisnya apa tulisannya POUR ya. PowerPoint-nya itu pasti di bawahnya min 20-an gitu. Jadi oli apapun lah ya. Penulis ngomong gini karena penulis baca spesifikasi, ngumpulkan
informasinya data sheet, produk data sheet. Penulis Kopas copy paste dari KV100, KV10, KV40, TBN, HTHS yang ada lah sembarang. Tak copy kabeh. Tak kumpulkan dari banyak merek. Entah udah berapa itu, puluhan lah ya. Mbuh piro. Dari tiap merek ada beberapa. Nah, itu dari PowerPoint-nya lah. Rata-rata minus 20. Kalau yang full sintetik malah sampai minus 60 derajat Celcius. Oli sekental apapun itu. Jadi yang 0W50, yang 20W50 pasti semuanya 0, lebih rendah daripada 0 derajat Celcius. Nantilah penulis lihat lagi ada nggak yang plus. Nggak ada kok rasanya, semuanya minus. Yang single grade, entah kalau ada single grade nanti penulis lihat lah, atau penulis tambahkan. Mesran ya, SAE40 atau Delta Loop SAE40. Nanti penulis tambahkan PowerPoint-nya berapa. Karena setahu penulis semuanya pasti lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Ingat ya, mereka yang hidup di negara beku itu selalu berjibaku lah ya, selalu berjuang melawan suhu yang sangat dingin. Apa mereka khawatir olinya terlalu kental? Enggak. Yang mereka khawatirkan itu adalah olinya cair atau tidak. Kalau nggak cair gimana? Nah, takut aus. Yang ditakutkan aus. Bukan rusak ya, tapi ausnya. Ada loh di situasi di mana oli yang kekentalannya 0W20 pun itu masih kurang encer karena saking rendahnya suhu yang terjadi di mobil, di kendaraan mereka lah ya. Saking rendahnya itu 0W20 pun kadang kurang encer saking dinginnya cuacanya. Seperti itulah. Jadi kalau disebut ada kerusakannya biasanya lebih mengacu ke aus karena olinya nggak naik. Olinya nggak naik bukan karena terlalu kental, tapi sudah bentuk padat, sudah bentuk wax. Kalau nggak bisa bayangkan ya, mungkin bisa bayangkan kalau minyak goreng dimasukkan kulkas gitu ya, kan jadi putih-putih kayak gitu. Anggap putih-putihnya merata. Seperti itu. Itu rasanya kental itu. Terus, oh ya, penulis juga pengalaman ya, pernah pakai oli yang
kentalnya amit-amit. Apa pompanya rusak? Apa yang kena sistem penyaluran olinya? Enggak. Kalau oli terlalu kental, yang kena duluan bukan salurannya. Bukan. Yang kena apa? Piston. Piston yang kena duluan. Kena gimana? Kena hambat. Jadi piston itu sangat sensitif terhadap kekentalan oli. Jadi kalau ada apa-apa ya, kalau olinya terlalu kental, yang kehambat dulu pistonnya. Atau kalau mereka yang bore up itu, yang bisa macet dulu adalah pistonnya. Piston yang kena dulu. Piston ini sebenarnya jadi apa ya? Jadi bagian yang paling menyebabkan gesekan kalau dalamnya mesin. Kalau nggak salah 50% atau berapa gitu. Jadi gesekan yang disebabkan oleh piston bergesekan dengan dinding silinder itu yang mengambil yang jadi 50% perannya 50% dari hambatan keseluruhan di mesin kalau nggak salah itu. Jadi kalau olinya terlalu kental, yang kerasa apa? Piston itu loh, berat banget geraknya, susah gerak. Apa yang terjadi kalau piston susah gerak? Iya, kendaraan susah menyala. Berat banget itu. Jadi penulis pernah ya pakai oli extend. Oli extend itu kan andalannya ya. Ester ya. Penulis curiga bahwa sebenarnya oli extend itu merupakan oli biasa, bahan murah, bukan bahan spesial, yang ditambahkan dengan aditif oli kental dan aditif oli ester. Wes itu. Ester juga bukan yang manual ester ya. Tapi apa? Dari ya misalnya beli dari Cina kan ada ya. Cari di alibaba.com, cari di ester, cari polyol ester, ada yang jual. Pastilah. Karena bahan kimia apapun ada ya dari Cina itu. Jadi setelah penulis coba itu yang penulis rasakan
Waktu pertama ngisi saya nggak masalah ya, karena saat itu mesin masih lumayan panas. Ngurasnya juga nguras bukan dari bawah ya, nggak buka baut, tapi disedot dari atas. Disedot dari atas itu nggak bagus ya, karena volume olinya berkurang lebih dari yang seharusnya. Jadi kalau drain normal itu bakalan masih banyak oli yang tersisa di dalam mesin, tapi kalau drain dari atas enggak. Itu lain topik. Yang jelas penulis langsung beli. Macet, kok macet, langsung beli. Gak konsentrasi, maaf ya. Pokoknya habis pakai pulang mesin jalan lumayan normal. Suara mesin halus banget ya, halus banget. Tapi saat itu pelan-pelan, jadi nggak tahu lah ya efeknya ke mesin. Terus pulang rumah, tidur. Paginya mau berangkat kantor, nyalakan. Wah, gak bisa nyala, berat, sampai apa ya, kayak tersedak-sedak gitu, jadi berat gitu loh. Jadi waktu mesin berhasil menyala ya, itu nggak bisa RPM-nya idle normal. Itu RPM-nya itu juga nggak bisa tinggi, deng 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 gitu, pelan sekali itu. Biasanya dari keluar knalpot itu hampir nggak bisa nyala. Begitu mesin nyala ya, nyala dalam keadaan nggak normal itu. Terus penulis bawa jalan, penulis gas, nggak mau, berat gitu, berat sekali. Itu pengalaman penulis pakai oli yang terlalu kental. Jadi oli extend itu nggak tahu kalau batch yang mana gitu ya, soalnya ya oli macam kayak gitu kualitasnya naik turun ya, hoki-hokian, apa dapat asli apa dapat palsu, enggak lah ya. Dimana lagi belinya oli itu kalau bukan dari Planet Ban. Yang jelas penulis merasakan berat banget begitu ya. Apa motor penulis rusak? Enggak, motor penulis enggak rusak. Motor penulis oke-oke aja. Jadi begitu mesin panas ya wes jalan normal, nggak ada malfunction apapun, nggak ada kerusakan apapun. Normal. Jadi apa ya, nggak perlu takut lah dengan oli yang terlalu kental itu. Kecuali kalau yang habis bore up gitu, mungkin perlu waspada, mungkin perlu tes dulu. Karena barangkali yang nyetel itu berlebihan ya nyetelnya, toleransinya sangat-sangat rapat gitu, sehingga sangat sensitif terhadap kekentalan oli. Ya kalau sudah dalam keadaan gitu ya terpaksa pakai oli encer.
sebenarnya gitu ya, resiko juga ya dari sisi eh, piston kerapatan piston dan silindernya mungkin butuhnya oli encer, tapi bagian lain-lain apa aman pakai oli encer. Jadi dari sisi kekentalan dari sisi eh, perlindungannya, dari misalnya dari noken as, dari bagian valve sela-selanya valve, dari bagian gear-gearnya, apa cocok pakai oli encer. Nah itulah, jadi nggak usah takut lah ya pakai oli kental. Kalau misalnya takut ya tambah satu-satu. Kalau hidupnya di tempat yang kayak penulis gini, suhunya nggak pernah dingin banget, 30 derajat ke atas ya, malah lebih cocoknya yang oli kental dalam tanda kutip, karena paling ya 20 W50 paling kental. Kita nggak ada SAE 50. Jadi ya coba aja lah, karena selama ini penulis nggak merasa berat pakai oli belakangnya 50. Nggak, waktu pakai Pastron Techno, pakai Repsol, pakai Enduro Prima XP, Mesran, Amsoil Signature, Delta Loop Adventure, Valvoline Cam, dan sekarang Bardahel ya, semua belakangnya 50. Apa ada yang kerasa berat? Nggak ada. Kalau performa nggak keluar iya, tapi itu beda lagi. Itu hubungannya dengan aditif di olinya, bukan karena beratnya. Bahkan ini oli Bardahel ini dipakai siang-siang malah kerasa enteng ya. Ya wes lah, gitu aja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.